Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berdesa, desa bisa. Alhamdulillah di siang hari ini saya Yana Sudiana TAPM Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat sekarang berada di Desa Ciberung, Kecamatan Serajambe, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Kepala Desa, ada perangkat desa, dan ada juga kelompok tani, petani yang memanfaatkan program dari pemerintah desa yang dilaksanakan di tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana desa. Alhamdulillah pada hari ini Pak Kuwu dan ada juga Pak BPD dan perangkat desa. Kita ngobrol nih Pak Kuwu. Nah, pada tahun 2023 itu kita merumuskan keinginan masyarakat yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan program pemerintah pusat diaplikasikan di desa dengan bersumber dari dana desa yang tahun-tahun lalu dipergunakan untuk ada jitut ya, jalan usaha tani, ada juga untuk irigasi ya Pak Iding, Pak Toto, dan di tahun 2024 diaplikasikan untuk ketahanan pangan budidaya buah naga. Tapi ada tema tersendiri ya Pak Kuwu, budidaya buah naganya yang di Ciberung, yaitu budidaya buah naga pekarangan, lahan pekarangan, dan yang sempit jadi duit. Nah, jadi lahan sempit jadi duit. Nah ini nyeleneh nih, hebat nih, Ciberung nih programnya, lahan sempit jadi duit. Nah aplikasinya direncanakan waktu itu, dan kita kawal dari pendamping desa bahwa di desa mesti menggunakan anggaran yang sifatnya berkelanjutan atau sesuai dengan SDG, Sustainable Development Goal. Jadi setiap program itu manfaatnya harus berkelanjutan. Nanti Pak Kuwu nih, lahan sempit jadi duit itu aplikasinya seperti apa nih Pak Kuwu? Nah, seperti ini nih ya. Jadi lahan sempit jadi duit dengan program ketahanan pangan atau budidaya buah naga. Nah, mangga Pak Kuwu nih, dari program tersebut Pak Kuwu yang kita lakukan berapa ribu pohon, berapa ratus pohon, berapa kakak yang nerima dan lain sebagainya, mangga. Ya ini sesuai dengan perencanaan ya yang tadi saya sebutkan bahwa jumlahnya itu anggaran dari 28.650 dimasukkan ke ini pembelian bibit buah naga yang jumlahnya 1.700 kakak, yaitu semuanya hampir terbagi 3 ya kalau semuanya, namun ini diberikan kepada orang yang sudah pelatihan. Nah ternyata itu ada kader, kemudian ibu PKK dan pemerintah desa, BPD dan semuanya, yang akhirnya masyarakat juga yang sudah itu ada yang kebagi. Sehingga penanamannya itu tidak difokuskan dari satu tempat. Yang tadi saya Bapak sebutkan lahan sempit jadi duit, maka ini juga ditempatkan di tempat-tempat pinggir-pinggir rumah yang kosong gitu, yang punya tanah sedikit ditanami, kemudian ada juga yang di tanah luar ya di kebun gitu. Kemudian ada juga di pinggir rumah. Nah ini sebetulnya contohnya dari sini yaitu memang sangat baik lah kami menyambut kepada program pemerintah, dan ini harus berkelanjutan, jangan sampai nanti program ini putus jalan gitu. Sebab ini menunjang pada perekonomian kemasyarakatan. Itu saja barangkali Ya, jadi alhamdulillah nih sahabat desa, bahwa di Desa Ciberung lokusnya pada bidang ketahanan pangan, aplikasinya 1.700 pohon buah naga yang diberikan terhadap masyarakat. Ini ya Pak ya, berapa kakak Pak Iding? 100 kakak. Jadi didistribusikan untuk 100 kakak. Nah ini temanya sangat bagus nih, lahan sempit jadi duit. Nah kenapa kita bikin videonya di sini, dokumennya di sini? Ini salah satu contoh lahan yang tadinya kurang produktif, nanti kedepannya bisa lebih produktif dengan ada adanya program ketahanan pangan, kan gitu ya. Ini ke petani nih Pak Toto nih, Pak Iding,
tanam nih udah berapa waktu dari mulai tanam? Ini tuh mulai dari pembagian sampai sekarang. Terus saya nanam itu di bulan Juni. Ya. Ini sekarang itu kurang lebih udah 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan dan ini perkembangannya udah ya lumayan lah. Kalau ngitung bulan mungkin tinggal hitung bulan Ya. ke hasil gitu ya. Ya. Jadi Pak Toto ya, apa ini yang punya lahan Ya, tadinya belum produktif, sekarang ditanami, kita menjelang ke produktif. Secara ekonomis nanti dampaknya? ya kalau secara ekonomis jelas Pak, karena kalau realita sekarang aja di pasaran itu ya kenyataan untuk buah naga saja gitu, kalau kita beli gitu kemarin itu lumayan juga harganya satu buah itu Pak, satu biji itu. Nah, kalau kita kalkulasikan dengan sekarang kita nanam nanti hasil kita menghitung bati aja lah Pak. Gitu. Nah, itulah sahabat desa bahwa kegiatan yang dilakukan di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, lokusnya adalah bidang ketahanan pangan, diaplikasikannya dalam hal budidaya buah naga. Dan ini kata Pak Kubu kemarin dan perangkat desa ada 11 output yang diharapkan. Nah, yang selanjutnya bahwa Pak Kubu kemarin menyampaikan ke saya ada manfaatnya sangat luas ya Pak Kubu ya. Di sisi lain hasil produksi ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, tapi ada target atau bidikan tersendiri Pak BPD nih. Ada tujuan tersendiri. Nah, ada berapa kemarin tuh Pak Toto? Saya tuh lupa. Oh, 10 ya. Yang 10 itu apa saja nih? Kita berbagi cerita ke yang lain. Nah, mudah-mudahan ini teraplikasikan di desa yang lain juga. Mangga Pak Toto. Terima kasih Pak. Ada 10 manfaatnya. Yang satu, mencegah dan menurunkan stunting karena ibu hamil, balita dan batita mengkonsumsi buah naga. Yang kedua, meningkatkan kesehatan keluarga. Semua anggota keluarga yang membudidayakan buah naga bisa terpenuhinya 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi keluarga dengan menjual hasil produksi buah naga. Yang keempat, menambah pendapatan BUMDes sebagai penampung dan penyalur hasil produksi buah naga. Yang kelima, meningkatkan subunit usaha BUMDes. Yang keenam, meningkatkan PAD desa dari sisa hasil usaha BUMDes. Yang ketujuh, tempat edukasi atau pembelajaran budidaya buah naga. Yang kedelapan, tempat wisata buah-buahan atau agrowisata. Yang kesembilan, pemanfaatan lahan yang kurang produktif, terutama lahan pekarangan, lahan sempit jadi duit. Dan yang ke-10, meringankan bayar pajak bumi dan bangunan dari hasil usaha atau buah naga dan hasil bumi yang lainnya. Terima kasih. Nah, ini sangat Pak Kubu nih, sangat bagus nih. Jadi nanti ke depan ini yang terfokus di yang ke-10 nih. Pak Kubu berandai masyarakat datang ke BUMDes menjual produk buah naganya ataupun hasil buminya, jadi nanti tidak akan diberi uang selama PBB-nya belum lunas. Gitu ya Pak Kubu ya? Nah, jadi kalau datang ke BUMDes, warga masyarakat bawa hasil bumi, hasil buah naga. Nah, di BUMDesnya punya data pajak bumi dan bangunan. Nah, berapa harga per kilo dan lain sebagainya diakumulasi dulu. Yang paling pertama, menyelesaikan dulu kewajiban selaku warga masyarakat untuk bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau sudah lunas, maka si warga masyarakat tersebut pulang membawa uang. Nah, pulang membawa uang ya Pak Kubu ya. Jadi nih nyeleneh nih. Nah, jadi bayar pajak dengan hasil budidaya buah naga dan juga hasil bumi atau kapol dan lain sebagainya nanti dikeluarkan. Nah, termasuk BUMDes nanti di pelaksanaannya selaku penampung dari hasil bumi masyarakat, hasil bumi pertanian yang ada di Desa Ciberung, sekaligus juga menjadi penyalur ke pihak lain. Nah, nanti akan dapat
profit, margin, keuntungan, maka akan timbul juga yang namanya pendapatan asli desa. Nah itu kegiatan yang dilakukan di Ciberung, Pak Kuwu, saya sangat apresiasi dari TAPM dan jajaran pendamping Kabupaten Kuningan. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Nah, dan ini salah satu aplikasi kegiatan yang nyata, bukan hanya sekedar ketahanan pangan menggugurkan kewajiban, tahun ini ada, tahun depan hilang. Tapi ini akan monumental. Tanaman ini bisa 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Jadi sampai ke anak cucu ya. Iya, perkembangan terus. Sampai ke anak cucu nanti akan berkembang terus. Itu, terima kasih pada semuanya, Pak Kuwu, terima kasih. Ya. Pak BPD, penggarap lahan yang punya lahan ini termasuk lahan tidur bisa jadi duit, lahan sempit jadi duit, termasuk juga pangan lestari. Pangan lestari itu lebih mengutamakan terhadap lingkungan sekitar dan bisa dimanfaatkan. Demikian sahabat desa, salam berdesa, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.